Waktu menunjukkan pukul 11:30 siang saat aku keluar dari ruang operasi. Setelah lebih dari 2 jam menahan diri, aku langsung berlari secepat mungkin ke restroom yang ada di ujung lorong lantai 15. Aku masuk ke salah satu bilik, membungkuk di depan toilet, lalu langsung memuntahkan semua isi perutku dan mengeluarkan semua rasa mual yang kutahan sejak tadi. Aku muntah-muntah selama hampir 7 menit. Bayang-bayang luka bernanah yang disertai 4 ekor belatung yang tadi kulihat dari kepala pasien di ruang operasi, terus terngiang di kepalaku. Aku sama sekali tidak memiliki vermifobia atau fobia terhadap cacing dan hewan semacamnya. Luka, darah, nanah, dan bagian tubuh yang membusuk pun sebenarnya sudah sering sekali kuhadapi selama menjadi dokter. Tapi kali ini, entah mengapa aku benar-benar mual. Beruntung tak ada orang yang masuk, sehingga tak akan ada yang risih mendengar suaraku muntah-muntah sampai seperti ini. Setelah selesai, aku terduduk lemas di lantai sambil memegangi perutku. Mataku sangat berair, entah wajahku pucat atau justru merah padam, dan rambutku agak basah karena keringat. Saat aku masih duduk lemas di lantai dan bersandar pada pintu bilik, ponselku berbunyi. Aku pun mengeluarkan benda itu dari saku scrap yang aku pakai. Kulihat ada telepon masuk dari Elliot, maka langsung kuangkat. "Sudah makan siang?" tanya Elliot begitu telepon tersambung. "Belum. Baru keluar dari ruang operasi," jawabku sembari menarik gulungan tisu di dalam bilik, lantas menggunakannya untuk mengusap bibirku. "Kenapa suaramu lemas begitu?" Aku menghela napas pelan. Sembari memejamkan mata dan memijat pelipisku sendiri, aku menjawab, "Aku muntah." "Apa yang terjadi, baby? Kau sakit?" "Tidak. Aku. Tadi ada yang terjadi di ruang operasi." "Di mana kau sekarang?" "Masih di rumah sakit." "Iya." Elliot tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa detik setelah itu pun aku tak mendengar suaranya. Aku pun menghela napas setelah menyadari kalau ternyata Elliot sudah mengakhiri telepon. Aku terdiam di dalam bilik cukup lama. Hanya melamun sambil memegangi perutku, menunggu kalau aku masih ingin muntah lagi. Setelah berdiam diri selama sekitar 10 menit untuk mengumpulkan tenaga, aku berdiri dari dudukku dan menekan tombol flush toilet untuk membersihkan bekas muntahanku, lalu menghampiri wastafel untuk sedikit membasuh mulut. Aku melangkah keluar dari restroom dan berniat untuk pergi ke ruangan residen bedah saraf dulu. Ingin istirahat sebentar sekalian menyapa residen lain yang tadi pagi belum sempat kusapa dengan benar, sebab aku langsung pergi ke ruang operasi setelah menaruh tas. Aku juga ingin bertemu Selena jika dia sedang tidak sibuk di unit kandungan dan kebidanan. Sambil berjalan menyusuri koridor, aku mengirim pesan ke nomor salah satu pengasuh di rumah, menanyakan kabar anak-anakku. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya pengasuh itu membalas pesanku, mengatakan bahwa anak-anakku baik-baik saja dan sedang makan siang dengan nenek mereka. Melegakan rasanya setelah membaca balasan pesan itu. Baru saja aku sampai di tengah koridor, ponselku berdenting singkat. Awalnya kupikir itu pesan baru dari pengasuh Evan dan Ervin. Namun ternyata, itu adalah pesan dari Elliot. "Elliot, aku di lobi." Kalimat yang singkat dalam pesan itu tentu membuatku terkejut. Jelas aku langsung paham bahwa lobi yang dia maksud adalah lobi rumah sakit. Tadi dia mendadak menghilang dengan mengakhiri telepon. Kupikir karena dia sedang sangat sibuk dan tidak bisa terlalu lama bicara di telepon. Tapi ternyata, hampir 15 menit berlalu, tiba-tiba dia sudah berada di rumah sakit ini. Dia memang tidak pernah berubah. Selalu suka muncul tiba-tiba. Aku berbalik dan melangkah menuju area lift. Setelah turun ke lantai dasar dan tiba di lobi, aku melihat seorang pria berjas hitam sedang berdiri di dekat pintu masuk. Bahkan meski pria itu berdiri membelakangiku, tetapi dari postur tubuhnya yang tegap dan atletis langsung membuatku tahu kalau itu adalah Elliot.
Dia cukup peka untuk menyadari sedang ditatap. Sehingga ketika aku melangkah menghampirinya, dia langsung berbalik. "Kenapa datang tiba-tiba?" tanyaku. Elliot meraih tangan kananku dan menggenggamnya, lalu menggandengku untuk berjalan keluar dari lobi rumah sakit. "Kau bilang kau muntah. Aku khawatir. Bukankah kau sangat sibuk?" "Aku baik-baik saja, Elliot. Kau tidak perlu membuang-buang waktumu untuk ke sini hanya karena aku bilang kalau aku muntah," tuturku. Elliot menatapku selagi tetap menggandeng tanganku menuju tempat parkir, tetapi dia tidak langsung menjawab. Setelah sampai di samping Audi hitam keluaran terbaru miliknya, dia membukakan pintu depan untukku dan barulah berkata, "Aku baru selesai menghadiri pertemuan di Wall Street. Aku melewati jalan di sekitar sini untuk kembali ke kantor, makanya aku meneleponmu tadi." Aku pun menghela napas mendengar penjelasan Elliot. Saat aku bergerak untuk masuk ke mobil, Elliot meletakkan telapak tangan kirinya di kepalaku, memastikan kalau kepalaku itu tetap aman dan tak akan terbentur bagian atas mobil. Setelah aku duduk, Elliot menutup pintu sebelum menyusul masuk dan duduk di kursi kemudi. Rupanya di dalam mobil sudah ada 2 gelas minuman berlogo salah satu kafe terkenal di kota ini. Elliot memberikan 1 gelas padaku yang dari aromanya ku ketahui itu adalah coklat panas. "Minumlah agar perutmu hangat," kata Elliot. Aku menempelkan kedua telapak tanganku di sisi gelas, lalu meminum minuman itu perlahan-lahan. Selama aku minum, Elliot menatap wajahku dengan penuh keseriusan. Dia memerhatikan rambutku yang agak basah karena keringat saat muntah tadi, pun juga karena terkena air saat aku membasuh mulut. Dia menyingkirkan beberapa helai rambut yang sedikit berantakan di samping wajahku. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai muntah?" tanya Elliot kemudian. Aku melihat belatung di kepala pasien. "Belatung?" Elliot mengernyit. "Iya. Dia didiagnosis mengalami stroke. Sudah dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan pemeriksaan, lalu rencananya akan dilakukan operasi jika memang kondisinya sangat parah. Tapi saat baru memeriksa bagian luar kepala, aku dan para dokter malah melihat ada belatung di kepalanya." Elliot diam mendengarkan. Sepertinya pasien adalah gelandangan, atau mungkin orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Bisa sampai ada belatung begitu karena terdapat luka basah di bagian samping kepalanya yang sudah lama tidak diobati, tetapi malah tertutup oleh topi selama berminggu-minggu. Jadi seperti membusuk. Elliot tetap diam. Dia mendengarkan dengan serius dan memberikan ruang bagiku untuk bercerita. Dia juga meminum minumannya sendiri. Dari aroma minumannya itu, dapat ku tebak kalau itu adalah Americano. "Lalu pasien itu tidak jadi dioperasi?" tanya Elliot kemudian. "Iya. Operasinya ditunda dulu sampai beberapa hari ke depan. Setidaknya sampai luka di kepalanya sedikit membaik. Tadi pun membutuhkan waktu berjam-jam untuk membersihkan luka basah itu bersama dokter spesialis kulit, kemudian harus dilakukan beberapa penanganan agar tidak ada infeksi yang menyebar akibat luka tersebut," jelasku. "Hari pertamamu kembali bekerja di New York, dan kau malah langsung melihat belatung. Menakjubkan." Elliot berdecak beberapa kali. "Ya, aku hanya agak syok." Dokter bedah umum yang pertama kali menangani di IGD, tidak menyampaikan dengan detail soal keadaan kepala pasien. Jadi ketika melihat belatung, itu membuatku kaget sampai jadi mual dan sedikit pusing. Elliot menghela napas. Dia mengisyaratkanku untuk mendekat padanya. Aku pun menuruti, lalu sedikit menunduk untuk menatap tangan kirinya yang kini terjulur ke wajahku. Ternyata dia ingin mengusap bibirku untuk membersihkan sisa coklat yang sedikit berantakan di sana. "Terima kasih," ujarku sambil tersenyum saat dia melakukan itu. Selagi aku kembali menyeruput coklat panasku lagi, Elliot terlihat mengambil sesuatu dari kursi belakang. Aku pun menatap apa yang diambilnya,
lalu mendapati kalau ternyata itu adalah sebuah kantong berisi 2 kotak pasta dan panzanella yang sepertinya dia beli di restoran Italia dekat sini. Apa kau masih merasa mual memikirkan soal belatung itu? Bisa makan atau tidak? Tanya Elliot. Bisa, jawabku. Setelah Elliot menyodorkan kantong tersebut padaku, aku pun bertanya, kau membelikan ini untukku? Ya. Kau belum makan siang dan baru saja muntah. Perutmu tidak boleh kosong, harus segera makan. Aku terdiam menatap Elliot, tetapi bibirku mengulas senyum. Sembari mengeluarkan 2 porsi pasta dan panzanella dari dalam kantong tersebut, aku kembali bertanya, kenapa kau perhatian sekali padaku? Oh, aku tidak boleh perhatian pada istriku sendiri. Bukan begitu. Aku terkekeh pelan. Tapi kau, manis sekali. Elliot mengulas senyum tipis seraya mengusap-usap puncak kepalaku. Kami makan siang bersama di dalam mobil. Elliot membawakan makanan ke sini dengan alasan agar aku segera makan. Namun, walaupun dia tidak bilang, tetapi aku tahu bahwa sebenarnya dia melakukan ini untuk mengincar efisiensi waktu. Dia sangat sibuk. Aku tahu itu. Kuyakin sebenarnya tadi dia meneleponku hanya untuk bertanya saja apakah aku sudah makan atau belum, sementara dia sendiri sebenarnya tidak sempat untuk makan siang karena kesibukannya. Tapi saat tadi kami bicara di telepon ku bilang kalau aku belum makan dan aku muntah, dia langsung datang ke sini karena khawatir padaku dan menyempatkan diri untuk makan siang bersamaku. Sengaja dia membawakan makanan agar kami bisa langsung makan, sehingga tak perlu membuang banyak waktu untuk keluar dari rumah sakit dan makan di restoran. Seolah yang penting dia tahu aku baik-baik saja, lalu setelah ini dia bisa langsung pergi. Walaupun dia selalu sulit ditebak, entah sejak kapan aku kian memahami makna dari tiap tindakannya. Ini mungkin terdengar seperti a priori atau sekadar tebak-tebakanku saja, tetapi aku yakin bahwa kesimpulan dugaan yang kubuat soal kedatangannya siang ini adalah benar. Dan jika aku mengatakan semua kesimpulan itu kepada Elliot, dia pasti tak akan mau mengaku. Sebab, gengsinya terlalu tinggi. Terkadang dia tidak mau mengatakan secara terang-terangan bahwa dia peduli. Dia bukan orang yang ekspresif dalam bicara, segala yang dia lakukan hanyalah berpusat pada tindakan. Apakah itu kejadian yang paling menakutkan di ruang operasi? Tanya Elliot selagi kami masih menyantap makanan kami. Tidak, jawabku. Setelah menelan kunyahan pasta di mulutku, aku melanjutkan, aku pernah berada di dalam ruang operasi yang jauh lebih menakutkan daripada itu. Bahkan sampai membuatku tremor parah dan hampir tidak bisa memegang alat operasi dengan benar. Elliot menatapku dengan keningnya yang sedikit berkerut. Kenapa bisa sampai seperti itu? Tentu karena aku ketakutan. Apakah saat itu pasienmu memiliki luka yang lebih parah dan belatung yang lebih banyak? Tidak, Elliot. Aku tersenyum lembut dengan kedua pipiku yang sedikit mengembung karena mengunyah makanan. Lantas kenapa? Kapan itu terjadi? Setelah menelan kunyahan makanan, aku pun menjawab, itu terjadi saat aku melakukan operasi untukmu. Elliot terdiam. Operasi itu sangat menakutkan lebih dari operasi manapun yang pernah kuikuti. Kupikir kau tidak bisa selamat dan aku akan kehilanganmu. Aku tak sadar kalau kedua mataku telah berkaca-kaca. Memikirkan apa yang terjadi pada Elliot waktu itu, aku masih ingat dengan jelas bagaimana warna pucat di kulit wajahnya, tangannya yang sangat dingin, dan bagaimana panjang dan nyaring suara dari elektrokardiograf saat jantungnya sempat berhenti berdenyut. Elliot meletakkan makanannya di atas paha. Dia menyentuh pipiku dan membawaku untuk sedikit mendekat padanya, lalu dia mencium bibirku. Ciuman itu hanya menempel sebentar, sekitar 15 detik dan ternyata cukup membuatku merasakan kehangatannya. Ketika melihat wajahku yang seolah kecewa karena itu hanya sebentar, Elliot mencium keningku dan berkata, "Kau ingin makan siang atau ciuman?"
Kalau ingin ciuman, sekarang juga aku akan menyuruh Rick memesankan kamar hotel di dekat sini, karena ciuman saja tak cukup untukku, baby. Aku tertawa mendengar perkataannya. Aku ingin menuntaskan makan siang. Jika kau membawaku ke hotel, pekerjaanmu siang ini akan terabaikan. Sekitar pukul 1 kurang beberapa menit, akhirnya makanan kami habis. Saat dia menemaniku turun dari mobil, aku membuang sampah bekas makanan kami dan berujar, tanganmu bagaimana? Ingin ke IGD agar sekalian kulepas perbannya. Aku harus kembali ke kantor sekarang, jawab Elliot sambil menatap jam tangannya, ada hal penting yang harus kuselesaikan. Ya sudah kalau begitu. Nanti sore setelah kau pulang kerja pun tak masalah. Setelah berpamitan padanya, aku sudah menyuruhnya untuk segera masuk ke mobil dan langsung pergi saja. Tapi dia malah tetap berdiri di dekat mobil untuk memperhatikanku saat aku melangkah pergi, seolah ingin menunggu sampai aku menghilang dari pandangannya. Ketika aku hampir sampai di lobi, aku melihat Keith dan 2 orang dokter lain juga baru saja akan masuk ke lobi. Keith menghampiriku. Dia tersenyum dan bertanya, kau sudah makan siang, Lily? Kau baik-baik saja setelah keluar dari ruang operasi tadi. Aku balas tersenyum sekaligus mengangguk. Sudah, kok. Mana Selena? Aku belum bertemu dengannya. Kau Keith belum sempat menyelesaikan ucapannya. Sebab, tiba-tiba saja seseorang memegang tanganku dari belakang dan langsung menuntunku untuk melangkah duluan ke dalam lobi, sehingga aku berhenti mengobrol dengan Keith. Aku pun mengerutkan kening begitu melihat kalau ternyata orang itu adalah Elliot. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau pergi? Tadi katanya kau harus kembali ke kantor, tanyaku pada Elliot. Tidak jadi. Bawa aku ke IGD. Perbanku dilepas sekarang saja. Sampai beberapa hari ke depan, jangan dulu mengangkat barang berat menggunakan tangan kananku. Lihatlah, ini masih sedikit bengkak, jelasku sembari memijat pelan bagian atas pergelangan tangan kanan Elliot. Elliot yang duduk di tepi salah satu ranjang IGD, hanya diam menatapku. Khawatir akan terkilir, lalu bengkaknya malah lebih parah, dan berujung terjadi cedera lagi. Jadi, kurangi aktivitas berlebih dan jangan mengangkat barang berat dulu. Aku menambahkan penjelasan. Kalau mengangkatmu, bagaimana? Bolehkah? Tanya Elliot sambil sedikit tersenyum miring. Apa kau bahkan mendengar penjelasanku dari tadi? Aku sedang serius, Elliot. Dia tak menjawab lagi, tetapi masih tersenyum tanpa sedikit pun melepaskan tatapan intensnya padaku. Besok atau lusa, kau juga harus konsultasi dengan spesialis ortopedi, untuk memastikan kondisi tulang dan sendi tanganmu benar-benar sudah stabil. Paham, dokter. Aku mengulas senyum mendengar Elliot menyebutku, dokter. Dulu saat awal aku dinikahi olehnya dan dia seperti masih sangat membenciku, tiap kali dia menyebutku begitu, cara bicara dan cara tatapnya selalu terkesan merendahkan. Namun sekarang, dia menyebutku begitu dengan suara baritonnya yang dalam dan tatapannya yang teduh. Aku sudah melepaskan jas hitam Elliot, pun juga sudah menggulung bagian lengan dari kemeja putihnya sampai siku. Karena itulah, sebelum ini selesai, aku mengoleskan obat luar ke bagian pergelangan tangan kanannya untuk mengatasi kalau-kalau dia merasa nyeri, sebab bagian tersebut masih sedikit bengkak. Biar aku saja yang mengurus administrasimu di resepsionis. Kau boleh langsung pergi. Pasti kau sibuk sekali hari ini, ujarku. Sembari merogoh saku jas hitam Elliot untuk memasukkan botol kecil yang merupakan obat luar untuk dioleskan di tangan, aku melanjutkan, dan bawa ini. Jika bahumu juga terasa sakit, langsung oleskan saja. Aku baru akan berbalik untuk membuang bekas perban Elliot dan beberapa kapas bekas alkohol pembersih. Namun, tiba-tiba pintu IGD terbuka dan seseorang berteriak, Lily. Tentu saja aku langsung menoleh dengan perasaan yang agak terkejut,
lantas aku mendapati kemunculan Selena. Karibku yang dari dulu memang sering memiliki model rambut pendek itu berlari ke arahku, lalu tanpa babi bu langsung memelukku dengan sangat erat. Tindakannya yang mendadak, membuatku nyaris tidak dapat menahan keseimbangan, bahkan sampai perban dan kapas bekas yang kupegang jatuh. Akhirnya bisa melihatmu lagi. Aku senang sekali. Aku sungguh merindukanmu, Lily, ujar Selena. Aku juga merindukanmu dan sangat senang melihatmu. Tapi, bisakah kau lepaskan aku dulu? Kau membuatku kesulitan bernapas, Lena. Selena melepaskan pelukannya setelah mendengar suaraku yang agak tertahan karena pelukannya terlampau erat. Dengan ekspresi wajahnya yang tampak sangat semringah, dia menangkup kedua pipiku sambil bertanya, "Kenapa kau terlihat makin cantik? Kau tidak bertambah gemuk. Berat badanmu masih sama saja. Pipimu ini tetap tirus meski sudah melahirkan. Kenapa tubuhmu tidak melebar? Kau diet ketat setelah melahirkan, ya?" Mendengar pertanyaan beruntun itu, aku menghela napas pelan. Aku bahkan bingung harus menjawab apa dari tiap pertanyaannya. Setelah mundur satu langkah, lalu menyingkirkan tangan Selena agar berhenti memegang pipiku, aku menghela napas. Dari semua pertanyaannya tadi, aku memilih untuk menjawab, "Kabarku baik." "Bagaimana kabarmu?" Kabarku baik sekali. Apakah kau melihat ada yang berbeda dari wajahku? 3 bulan lalu aku sedikit mengubah bentuk alisku. Apakah bagus? Sangat bagus. Kau cantik, Lena, jawabku sambil tersenyum manis. Aku tahu bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, Selena sudah lulus dari pendidikan spesialisnya. Bukan lagi seorang residen, saat ini dia sudah menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bekerja di unit kandungan dan kebidanan. Itu membuatku sangat senang sekaligus bangga pada Selena. Dulu setelah lulus sekolah kedokteran bersamaku, Selena memang langsung mengambil pendidikan spesialis, sementara aku memilih untuk bekerja sebagai dokter umum dulu selama beberapa tahun. Maka dari itu, sekarang ketika aku baru 1 tahunan menjalani pendidikan spesialisku dan masih menjadi dokter residen, Selena telah menyelesaikan semuanya lebih dulu dan sudah resmi menjadi dokter spesialis. Saat aku memungut kembali perban dan kapas bekas yang tadi terjatuh, Selena menyadari keberadaan Elliot. Dia menoleh ke samping, lalu menatap Elliot yang saat ini masih duduk di tepi ranjang. "Selamat siang," sapa Selena sambil tersenyum agak canggung. Elliot tidak membalas sapaan Selena. Raut wajah tampannya justru terlihat sangat dingin, kedua mata coklatnya yang tajam itu menatap Selena dengan penuh intimidasi. Saat Elliot menemukanku di Kansas, Elliot tahu bahwa Selena yang membantuku untuk pergi dari New York. Selena juga yang menutupi dan menyembunyikan segala hal tentang kepergianku, terutama menutupinya dari Elliot. Mungkin itu alasan mengapa sekarang sikap Elliot sangat tak bersahabat ketika melihat Selena. Tapi, semua itu bukan salah Selena. Aku tentu mengakui bahwa akulah yang salah karena melibatkan Selena untuk kepergianku waktu itu. "Apa kau sedang sakit? Mengapa ada di sini?" tanya Selena pada Elliot, bermaksud basa-basi. Elliot jelas tak berkenan merespons pertanyaan Selena. Dia turun dari ranjang, lalu menatapku dan berkata, "Baby, aku harus pergi." Aku tersenyum padanya seraya mengangguk pelan. "Berhati-hatilah di jalan. Semoga kau menyelesaikan kesibukanmu dengan lancar hari ini. Jangan lupa minum air putih yang cukup." Elliot tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk singkat. Dia melangkah untuk keluar dari IGD sembari sedikit menggerak-gerakkan pergelangan tangan kanannya. Aku pun memerhatikan Elliot sampai dia benar-benar menghilang di balik pintu yang akhirnya tertutup. Setelah itu, aku membereskan bekas gunting yang tadi kugunakan untuk membuka perban Elliot. "Dia menyeramkan sekali," ujar Selena yang masih berdiri di dekatku. "Apakah dia tidak suka padaku?"
Mengapa sangat sinis dan langsung pergi setelah aku datang? Apakah dia tidak senang melihatku? Elliot sedang buru-buru karena ada urusan, makanya langsung pergi. Tak perlu berpikir yang tidak-tidak. Dia senang bertemu denganmu, kok. Jawabku menenangkan. Begitukah? Selena menurunkan suaranya, lalu bertanya, dia sudah tahu kalau aku mengetahui tentang kepergianmu beberapa tahun lalu. Aku tak secara gamblang menjawab pertanyaan Selena. Setelah berdiri berhadapan dengannya, aku justru berkata, maafkan aku karena telah banyak merepotkanmu waktu itu, Lena. Aku bahkan juga melibatkanmu dalam urusanku. Aku sungguh minta maaf. Hei, aku yang menawarkan untuk membantumu setelah kau bercerita tentang apa yang terjadi saat itu. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Aku senang membantumu, dan sekarang aku juga senang jika situasimu sudah membaik dengan suamimu. Aku tersenyum mendengar ucapan Selena sambil menatapnya dengan sedikit terharu. Bagaimana Evan dan Ervin? Bolehkah aku melihat si kembar? Sejak kau melahirkan mereka, aku belum pernah melihat selain saat kita melakukan panggilan video. Aku ingin bertemu langsung. Aku akan menganggap mereka seperti keponakanku sendiri. Aku tertawa pelan. Tentu kau boleh melihat Evan dan Ervin. Kabari saja jika kau ada waktu senggang, nanti aku akan mengajakmu bertemu dengan anak-anakku. Dia mengangguk antusias. Akhir pekan aku libur. Nanti aku akan mengabarimu. Beberapa saat kemudian, Selena mengulum bibirnya. Wajahnya terlihat bimbang selagi mengikutiku melangkah menuju sudut IGD untuk menaruh gunting di laci peralatan umum di sana. Omong-omong, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ujar Selena.